Gentlemen, referee Mark Smith has called a stop to this contest at 1 minute, 4 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, Arman Tsarukyan. UFC merupakan salah satu perusahaan yang berbasis dalam olahraga tarung, namun memanajerial perusahaannya lebih mengarah kepada urusan bisnis. Sehingga tidak jarang dilihat dari program pemasangan pertarungan yang akan digelar selalu berseberangan dengan minat penggemar yang lebih mengutamakan pertarungan menarik tanpa memperhitungkan nilai bayar per tayang untuk promosi. Dan kali ini tampaknya dari desakan untuk memasangkan mantan juara divisi ringan UFC yang sebelumnya telah direncanakan untuk melawan sang juara saat ini Islam Makhachev, Charles Oliveira, akan melawan pesaing peringkat keempat Arman Tsarukyan. Lantas, bagaimana peluang dari keduanya untuk mendapat restu promosi? Dan siapa yang akan menjadi pemenangnya? I told you guys, I don't want to win by decision or whatever. I just wanted to performance very well, like knock him out and go home and get that title fight. And hopefully, next fight is going to be for the title. If no, doesn't matter. One more fight, next one. Oh, yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Dunia divisi kelas ringan kini menjadi ramai setelah muncul beberapa desakan kepada promosi untuk segera menetapkan pertarungan di divisi kelas ringan. Dari potensial yang pertama dengan sang juara Islam Makhachev, yang telah nyaris dipastikan akan berhadapan dengan Justin Gaethje, sesuai dari komentar manajer keduanya, bahwa untuk pertarungan kelas elit divisi ringan ini berpotensi akan digelar. Di samping ulasan Islam Makhachev beberapa waktu lalu dengan meminta untuk pertarungannya dengan The Highlight, menghindari lawan yang sebelumnya yang telah dikalahkan dan kemudian dipasangkan, namun akhirnya dibatalkan oleh Oliveira akibat cedera ketika latihan. Tentunya bagi penggemar, sangat mengharapkan pertarungan blockbuster lainnya yang akan mempertemukan dari kedua pesaing elit ini dengan Arman Tsarukyan yang saat ini menempati posisi keempat divisi kelas ringan dan Charles Oliveira di posisi pertama urutan pesaing di divisi tersebut. Baru saja mencetak KO dari kemenangannya melawan Beneil Dariush di UFC Austin, Tsarukyan dengan beraninya langsung memberikan tantangannya kepada Oliveira, mendesak mantan juara itu untuk menentukan penantang selanjutnya untuk tahta kelas ringan yang saat ini dikuasai Islam Makhachev. Sementara bagi Charles Oliveira, yang masih menginginkan pertarungan ulang perebutan gelarnya melawan sang juara, setelah diberi kesempatan namun dibatalkan akibat cedera di saat latihan, akhirnya mendapat penolakan dari Makhachev setelah Raja Pound for Pound itu mengalahkan pertarungan ulang lainnya melawan Alexander Volkanovski. Dan dari sini tampaknya peluang Do Bronx untuk kembali melawan sang juara sangat tipis mendapat restu dari promosi. Karena itu sama saja menambah antrian yang memanjang, sementara tatanan bagi pesaing lainnya di peringkat tidak mengalami perubahan. Dana White, di samping sebagai CEO UFC, yang harus memberikan perencanaan pertarungan menurut dari kebutuhan perusahaannya, juga tidak akan mengabaikan begitu saja atas rekomendasi dari penggemar yang menginginkan pertarungan antara Tsarukyan dan Oliveira agar segera ditetapkan, dengan kartu utama pertarungan perebutan gelar Makhachev versus Gaethje. Dan dari daftar yang telah ditetapkan UFC 300 yang akan digelar pada tanggal 14 April 2024, memang belum memiliki kartu pertarungan perebutan gelar yang memungkinkan pasangan ini bisa ditetapkan di acara tersebut. Sementara Oliveira versus Tsarukyan juga bisa sangat berpotensi menjadi pendukung kartu utama yang hingga saat ini masih dihuni 3 pertarungan. Dan potensi ini sangat berpeluang sekali bagi UFC untuk merestui penetapan dari keempat pesaing divisi kelas ringan sebagai pengisi UFC 300. Bagaimana bagi Oliveira jika ini akan menjadi ketetapan untuk dilangsungkan? Tentunya petarung Brasil itu tidak akan merasa sangat senang untuk melawan Arman yang berbasis gulat sebagaimana Islam Makhachev.
karena Do Bronx dipastikan memiliki resiko yang sangat berarti baginya untuk kembali mempertahankan posisinya sebagai penantang gelar teratas jika kalah dari Tsarukyan. Hal ini disebabkan kemampuan dari Tsarukyan dengan gaya pertarungan yang telah memiliki perkembangan yang sangat signifikan, dengan keduanya yang sama-sama memberikan kemenangan KO kepada lawan yang sama Beneil Dariush. Defensif dan stand-up yang cukup mumpuni dari Tsarukyan bisa-bisa membuat permainan Oliveira tidak akan muncul, seperti yang dilakukan Makhachev kepada petarung Brasil tersebut. Dan dari perkembangan inilah yang membuat Arman sangat meyakini bahwa sebenarnya dia juga mampu untuk mengejar tempat teratas di divisi kelas ringan, dan ingin kembali menantang Islam Makhachev yang sebelumnya telah mengalahkannya dengan keputusan selama 3 ronde. Selain itu, Arman juga masih memiliki mental yang lebih kuat dari Oliveira. Dengan masa kebangkitannya yang baru saja menghabisi Beneil Dariush, memungkinkan baginya untuk memberikan perlawanan yang serupa kepada Do Bronx, yang memang dinilai tidak memiliki perbedaan yang mencolok antara permainan Oliveira dan Beneil Dariush. Akan tetapi bagi Oliveira masih memiliki peluang lainnya untuk mampu mengalahkan Arman. Meskipun memiliki basis permainan gulat yang cukup diperhitungkan, namun bentuk serangan, tendangan, dan pukulan petarung Armenia itu tidak selengkap dari apa yang dimiliki Islam Makhachev. Jadi dari sisi ini Do Bronx juga sangat mampu menguasainya melalui permainan yang berjarak, dengan sesekali memberikan counter attack yang cukup membahayakan. Charles Oliveira bagaimanapun juga tidak akan hilang dari ingatan penggemar sebagai petarung finisher terbaik dengan jumlah penyelesaian yang dominan. Hingga dari prestasinya ini tampaknya tidak akan begitu membahayakan baginya ketika pertarungannya melawan Arman Tsarukyan digelar. Hanya saja Oliveira harus lebih meningkatkan lagi kemampuan strikingnya, karena mengalahkan Beneil Dariush untuk dijadikan referensi perkembangan permainannya mungkin tidak berlaku bagi Arman Tsarukyan. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah pertarungan dari kedua pesaing elit ini akan direstui promosi? Dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya jika pertarungan ini memang akhirnya digelar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.